Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cihin Oktavian dengan NIM 1217055008. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstraction, inheritance, dan polymorphism. Oke, langsung saja. Yang pertama ada abstraction. Abstraction itu merupakan konsep di mana kita menyembunyikan sebuah proses yang kompleks atau rumit. Pengguna di sini hanya tahu tentang fungsionalitasnya saja, tetapi tidak mengetahui secara pasti bagaimana sih proses yang terjadi di belakangnya. Banyak kasus dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep abstraction. Sebagai contohnya, ketika kita mengemudi kendaraan bermotor, kita hanya tahu fungsi kita menginjak rem, yaitu mengurangi kecepatan, dan fungsi menginjak pedal gas adalah menambah kecepatan. Kita tidak tahu secara pasti apa sih sebenarnya yang proses yang terjadi ketika kita menginjak pedal rem dan gas tersebut. Contoh lainnya saat kita menggunakan mesin pembuat kopi, menggunakan handphone, menggunakan laptop, dan masih banyak lainnya. Oke, yang kedua ada inheritance. Inheritance itu bisa disebut pewarisan. Konsep inheritance itu mirip seperti hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Inheritance itu didefinisikan saat membuat suatu kelas. Suatu kelas itu bisa memiliki banyak keturunan. Begitupun sebaliknya, banyak kelas bisa jadi hasil keturunan dari suatu kelas tersebut. Contohnya ada kelas orang tua yang mewarisi, harus dibuat terlebih dahulu sebelum kelas anak yang diwarisi. Kelas anak yang diwarisi itu akan memiliki warisan semua atribut dan metode dari kelas orang tua yang mewarisi. Kelas anak yang diwarisi itu dapat memiliki atribut dan metode lain selain yang dipunyai kelas orang tua yang mewarisi. Di sini ada contoh, misalnya punya kelas ayah. Contoh, ayah mempunyai rumah dan motor. Terus ayah ini mempunyai anak Budi. Budi ini yang mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut. Untuk panahnya kenapa sih ke atas? Karena si Budi itu berhubungan dengan ayahnya yang mendapatkan warisan dari ayahnya. Jadi kesimpulannya ayah tersebut itu memberi warisan dan Budi ahli waris dan motor tersebut itu warisannya. Oke, contoh di sini kita bikin kelas hero. Misalkan hero ini mempunyai atribut dan metode. Misalkan hero punya nama, punya health, terus metodenya berjalan atau move. Lalu hero ini punya lagi tipenya, misalnya punya hero strength. Si hero strength ini akan menginherit dari kelas hero. Jadi hero yang memberikan warisan ini dan hero strength itu ahli waris. Lalu apa yang diwarisannya? Yang diwarisinya itu atribut dan metode yang akan diturunkan ke hero strength. Jadi hero strength ini mempunyai nama, health, dan punya metode move. Jadi apa gunanya? Contoh punya kelas lain. Di sini ada hero intelligence, ada hero strength, hero agility. Jadi kalau gak punya kelas hero, maka atribut dan metodenya masing-masing kelas lagi. Jadi semakin banyak tipenya, pasti semakin banyak juga meneruskan kodenya. Kesimpulannya, jadi kita mempunyai sebuah kelas utama atau kelas mainnya. Dan hero strength, hero intelligence, dan hero agility itu disebut subclass atau ciri kelas. Oke, yang ketiga ada polymorphism. Polymorphism itu, poly itu diambil dari kata banyak, morphism itu bentuk, jadi banyak bentuk. Polymorphism itu dalam pemrograman berorientasi objek adalah kemampuan di mana suatu kelas untuk ditampilkan dalam lebih dari satu bentuk dengan metode yang berbeda-beda. Berikut contoh polymorphism dalam kehidupan nyata. Seorang yang sama dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti perempuan sekaligus adalah seorang ibu, istri, dan sebagai karyawati. Kesimpulannya, seorang perempuan sama memiliki perilaku berbeda dalam situasi berbeda. Contoh sederhananya lagi dari konsep polymorphism adalah bagaimana seekor hewan bersuara. Setiap hewan itu kan mengeluarkan suara, baik secara jelas atau tidak. Jika hewan bersuara dikonsepkan sebagai fungsi, maka fungsi ini akan diimplementasikan oleh makhluk hidup yang berada dalam kategori hewan secara berbeda-beda. Contohnya, kucing mengimplementasikan fungsi dengan suara meong, selanjutnya anjing mengimplementasikan fungsi dengan suara guguk, sapi mengimplementasikan fungsi dengan suara mo, dan sebagainya. Perbedaan ini dalam implementasi atas sebuah fungsi yang sama inilah yang menjadi contoh penerapan dari polymorphism. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.